Rachel bertemu Anaya. Mentari dan Alex tak lupa mengabarkan kakek neneknya di desa tentang kabar gembira ini, kalau Mentari hamil kembar. Kini kakek Harun dan nenek Sumi sangat antusias dan bahagia sekali mendengar kabar tersebut. Nenek Sumi begitu overprotektif pada cucunya Mentari, dia banyak sekali berpesan pada Alex agar menjaganya ekstra. Sayang, nenek suruh aku jaga kamu 24 jam, lalu aku bagaimana kerjanya pindah ke rumah gitu? Ucap Alex dengan bercandaan. Mentari tersenyum saja. Namanya juga nenek sayang cucu gitu, Mas. Kamu kayak gak ngerti saja. Ucap Mentari. Mas, aku mau rujak boleh? Tanya Mentari. Boleh dong, nanti Mas suruh Pak Yoyo beli ya. Kata Alex sambil mengelus perutnya Mentari. Anak-anak papi mau rujak, sabar ya. Ucap Alex. Kini mereka sedang merasakan kebahagiaan dengan kabar gembira tersebut. Di tempat lain, Oma Sukma yang kini sudah tak bisa lagi berjalan dan berbicara jelas. Kini keadaannya semakin melemah karena tak mau makan dan selalu marah karena penjaganya tak mengerti apa yang diinginkannya. Praak. Piring terlempar dari tangan Bu Asti, penjaga Oma Sukma yang hendak menyuapinya makan, namun Oma Sukma menangkur piringnya hingga terjatuh dan pecah. Ada apa, Bi Asti? Tanya Rachel yang sedang mencuci baju di kamar belakang rumahnya. Ini Mbak Rachel, ibu gak mau makan. Dan saya tak mengerti apa yang dia bicarakan. Ucap Bu Asti dengan mengerucutkan bibirnya, sedikit kesal. Maaf ya Bu Asti, Oma sudah membuat Mbak Asti repot. Oma kenapa kok makanannya dibuang? Oma mau apa? Tanya Rachel dengan tangan sedikit basah. Oma Ma. Ucap Oma Sukma, entah apa yang diucapkan. Maaf Oma, Rachel juga tidak mengerti. Oma tulis saja ya di buku. Oma kan bisa menulis. Ucap Rachel, lalu dia mengambil buku dan memberikannya pulpen di tangan kanannya, walau sedikit berat. Oma bawa ke terapi dokter yang mahal dan obat yang terbagus. Tulis Oma Sukma. Rachel dan juga Bu Asti membacanya. Ya Allah Oma yang sabar ya. Rachel kan baru seminggu masuk kerja. Papa juga kan cari uang hanya cukup untuk makan kita saja. Dan Bu Asti dibayar oleh Opa Amar. Oma, kata Rachel menjelaskan. Oma sabar sebentar, kita juga akan bawa Oma kontrol ke dokter lagi Oma, nanti. Ucap Rachel. Oma tidak mau tahu. Bahwa Oma ingin sembuh. Tulis lagi Oma di kertas kosong tersebut. Rachel menggelengkan kepalanya, dia sedikit kesal. Karena Oma yang sudah sakit ini masih saja keras kepala dan mau sesuai dengan keinginannya. Tak sadar kalau sekarang dia sudah hidup susah. Oma, dengar Rachel baik-baik. Saat ini, ekonomi keluarga kita sedang berada di bawah sekali dan jauh dari kemewahan yang dulu kita punya. Jadi Rachel mohon Oma mengerti. Kalau saja Rachel punya banyak uang, Rachel juga akan cari pengobatan yang terbaik untuk Oma. Ucap Rachel dengan tegas. Anak sialaan, batin Oma Sukma. Dia melambaikan tangannya minta diantar ke kamarnya. Dia kesal dengan Rachel. Sabar ya Bu Asti, antar Oma istirahat saja di kamar. Bu Asti makan siang saja dulu. Aku lanjut mencuci pakaian lagi ya. Ucap Rachel. Iya Mbak Rachel. Terima kasih. Ucap Bu Asti. Saat selesai menjemur pakaian, Rachel bersantai di teras depan rumahnya, menghilangkan penat di pikiran dan hatinya. Mumet di rumah lihat tingkah Oma yang susah diurusnya. Aku keluar deh cari angin sekalian beli kue untuk Oma. Mungkin Oma suka. Sepertinya di taman alun-alun banyak tukang jajanan kaki lima. Aku kesana saja deh sambil menghilangkan stres di pikiran. Ucap Rachel. Kemudian dia bersiap memakai baju dan kaos panjang dengan membawa tas kecil berisi ponsel dan uang. Rachel pergi memakai sepeda yang dibelinya second untuk dia pergi belanja ke warung saat di rumah. Sepeda dengan keranjang di depannya. Rachel tak malu lagi dan tak gengsi lagi sekarang. Dia sudah bersikap cuek dan bodoh amat dengan penilaian orang lain. Sampailah Rachel di alun-alun. Rachel memarkirkan sepedanya bersama banyak motor lainnya yang juga sedang bersantai di taman. Mas, kue cubitnya ya 10 Rb. Ucap Rachel memesan kue cubit jajanan kecil dulu, dan memesan teh hangat untuk minumannya. Lalu Rachel menunggu pesanannya datang, dia duduk di bangku taman yang dibuat dari batu-batu untuk duduk pengunjung. Saat sedang asik menunggu sambil main handphonenya, tiba-tiba ada balon yang terbang dan jatuh tepat di kepalanya Rachel. Balon siapa ini? Tanya Rachel sambil memegang balon berwarna pink itu.
dan anak kecil berusia 3 tahun berlari ke arahnya untuk mengambil balon miliknya, dengan kuncir 2 yang lucu dan memakai rok mini yang sangat nyentrik. "Hai, ini balon kamu cantik," tanya Naila berjongkok mensejajarkan dirinya dengan anak tersebut. "Iya, ini balon Nea," ucap sang anak kecil. "Namanya siapa?" "Nea," tanya Rachel. Nea mengangguk saja. Ternyata Nea adalah Anaya, anak Arya, yang kebetulan juga sedang bermain mengajak anaknya. Dari jauh Arya berlari melihat Anaya ngobrol dengan wanita. Dia tak tahu kalau itu Rachel karena dia lihat dari belakangnya Rachel. "Sayang, ada balonnya," tanya Arya, menatap Nea dari belakang Rachel. Lalu Rachel berbalik badan karena seperti mengenali suara tersebut. "Pak Arya," ucap Rachel melihat Arya berdiri mematung dan dia menatap Rachel yang terlihat cantik dengan pakaian biasanya. "Rachel, kamu, aku pikir siapa? Sedang apa kamu di sini?" tanya Arya. "Aku sedang suntuk saja di rumah, cari makanan untuk omaku di rumah sekalian cari angin," jawab Rachel. "Oh, ini anak Pak Arya?" tanya Rachel. "Iya, ini anak saya," ucap Arya. "Papa, tadi tante yang tak balon Nea," ucap Nea dengan logat anak kecil yang memberitahu papanya. "Iya sayang, masih mau main?" tanya Arya. "Tidak Nea, haus, mau minum dulu papa," ucap Nea. "Anak Pak Arya lucu sekali, sangat menggemaskan," ucap Rachel sambil mengelus pipi Anaya. "MBA ini kuenya," ucap sang pedagang memberikan pesanan Rachel. "Oh ya, terima kasih Pak." Rachel mengambil kuenya. "Tante, itu kue apa?" tanya Nea. "Nea mau," kata Rachel sambil menatap wajah Nea. "Papa, aku mau, boleh tidak?" tanya Nea, menatap papahnya. "Boleh sayang, nanti papa pesanin dulu ya," ucap Arya dan Arya langsung menghampiri penjual untuk memesannya. "Sayang, sini, sama tante saja, mau disuapin?" tanya Rachel. Nea mengangguk, lalu Rachel memangku Nea dan menyuapi kuenya. Nea tersenyum senang di pangkuan Rachel sambil memakan kue cubitnya bersama Rachel. "Loh Nea, kok makan punya tante? Itu papa lagi pesan," ucap Arya menegur anaknya yang nyaman di pangkuan Rachel. "Tidak apa-apa ya sayang, kan ini juga sama saja," kata Rachel. Lalu dengan polosnya Nea mengangguk saja. Arya duduk di samping Nea sedikit berjarak. Dia melihat Nea yang langsung akrab dengan Rachel. Arya menatap teduh keakraban Nea dan Rachel. Kenapa Nea nyaman sekali duduk di pangkuan orang baru? Padahal kan dia tidak semudah itu jika baru mengenal. Apa Nea memang benar-benar butuh sosok mama pengganti? Gumam Arya dalam hatinya menatap Nea dan Rachel yang saling tersenyum sambil memakan kuenya. "Tante nanti mau main sama Nea tidak?" tanya Nea menatap Rachel. "Main apa kata Rachel. "Main ayunan, itu di sana." Tunjuk Nea ke arah ayunan anak. Boleh, nanti tante temenin ya," kata Rachel. "Beneran tante?" "Ih, papa gak mau temenin Nea, dia hanya melihat saja, tak ikut main," ucap Nea sambil mengerucutkan bibirnya. "Oh, gitu, ya sudah nanti kita main sama-sama ya," ucap Rachel yang ternyata sangat menyukai anak kecil itu. Bisa banget nih anak papa, emang kamu kenal siapa tante ini?" tanya Arya sambil menyunggingkan senyuman. "Tante namanya siapa?" "Aku Anaya," ucap Nea. "Kalau tante, namanya Rachel," ucap Rachel sambil mencium pipi Anaya. "Namanya Tante Lahel papa, cantik ya Tante Lahel kayak Nea," ucap Nea dengan kepolosannya, dan sudah pandai bicara. Arya menggelengkan kepalanya. Dalam hati Arya seperti ada bunga-bunga bertebaran. Dia merasa anaknya dan Rachel seperti punya kecocokan. Mentari bertemu Rachel. Rachel dan Anaya bermain bersama di taman. Kini Anaya semakin akrab dan senang bersama Rachel. Arya yang duduk sambil minum kopi memperhatikan terus Anaya dan Rachel yang sudah terlihat akrab. "Tante Lahel, ayunin Nea dong," ucap Nea yang duduk di ayunan anak-anak. "Oke Nea."